Anda masih di Angus Pagi bersama saya Bremana Tenaya dan rekan saya Yasmin Natania pemirsa, dan demikian tadi berita pilihan dalam Angus Pagi hari ini. Kita ke informasi berikutnya. Akibat sudah sangat meresahkan, 8 anggota komplotan penagih utang atau debt collector ditangkap polisi di Semarang, Jawa Tengah. Saat beraksi, para pelaku tak segan melakukan tindak kekerasan hingga melukai korban. Tim Jatanras Resmob Subdit 3 Ditreskrimum Polda Jawa Tengah menangkap anggota debt collector di kota Semarang. Aksi penangkapan berlangsung dramatis lantaran pelaku melawan. 8 anggota debt collector yang sudah sangat meresahkan karena tak segan melakukan aksi kekerasan saat beraksi telah diamankan. Penangkapan para pelaku usai mereka beraksi mengambil paksa mobil di Jalan Pemuda dan Jalan Kedung Mundu, Semarang. Jadi perbuatan mereka yang salah, ada mengancam, kemudian 170 melakukan pengeroyokan, pemukulan, kemudian intimidasi, pengancaman, kemudian mengambil barang tanpa seizin pemilik. Jadi mengambil barang tanpa seizin pemilik kan itu sama dengan mencuri. Jadi gitu. Jadi dibawa langsung ke pihak leasing, di sana dipaksa membuat berita. Sementara itu, salah satu pelaku mengaku digaji perusahaan leasing sebesar 20 hingga 30 juta rupiah per bulan untuk menagih dan menarik mobil. Dalam 1 bulan, pelaku bisa menarik sebanyak 30 unit. Dari tangan pelaku, polisi menyita 5 unit mobil dan 1 unit mobil towing. Atas perbuatannya, para tersangka dijerat pasal berlapis dengan ancaman hukuman maksimal 9 tahun penjara. Dari Semarang, Jawa Tengah, Kristadi, tim iNews melaporkan. Pernikahan sesama jenis di Cianjur, Jawa Barat viral di media sosial. Hal tersebut terbongkar setelah 3 hari usai melakukan pernikahan secara siri. Diketahui bahwa mempelai laki-laki dalam pernikahan tersebut merupakan seorang wanita. Ini yang mengaku laki-lakinya. Viral di media sosial pernikahan sesama jenis di Kampung Cimaladewa, Cianjur, Jawa Barat. Bahkan pernikahan yang dilakukan secara siri tersebut dilakukan oleh orang tua atau wali mempelai wanita dan disaksikan oleh tokoh agama setempat, keluarga, dan tetangga. Pernikahan tersebut berlangsung pada tanggal 28 November 2023 lalu. Bahkan sebelumnya pihak keluarga dan tetangga tidak ada rasa curiga dengan calon mempelai laki-laki. Namun 3 hari setelah menikah, keluarga dari mempelai wanita mulai merasa curiga dengan gerak-gerik SY selama berada di rumah. Setelah dicurigai keluarga pihak wanita, HH mengakui sendiri kalau dirinya adalah seorang perempuan. Sudah saya laporkan ke Bapak Bupati Cianjur dan telah dilakukan penanganan secara hukum oleh Polsek Sukaresmi. Di mana pada kesempatan ini sudah diminta keterangan berbagai yang terlibat. Perempuan yang mengaku seorang laki-laki tersebut kini diamankan oleh pemerintah setempat terkait utang piutang yang dimilikinya. Dari Cianjur, Jawa Barat, Muhammad Andi Isyan, iNews melaporkan. Pemirsa, 3 pelajar di Sukabumi, Jawa Barat tega mencabuli seorang gadis yang masih di bawah umur secara bergiliran. Sementara itu, oknum kepala sekolah dasar di Sampang, Jawa Timur sering lecehkan guru dan juga wali murid. Dua orang tersangka ditangkap Satreskrim Polres Sukabumi Kota karena mencabuli seorang gadis di bawah umur secara bergiliran di Sukabumi, Jawa Barat. 1 orang masih dalam pencarian. Peristiwa itu terjadi di salah satu rumah pelaku. Di rumah itulah para pelaku mencabuli korban secara bergiliran. Kejadian itu terungkap setelah korban menangis dan menceritakan kepada orang tuanya. Para pelaku kemudian dibujuk, diajaklah ke rumah, kemudian para pelaku melakukan perbuatan cabul pada korban. Sementara itu, guru dan wali murid melaporkan oknum kepala sekolah di salah satu SD negeri yang diduga melakukan pelecehan secara verbal dan fisik di Madura, Jawa Timur. Perkataannya dilakukan setiap hari, bahkan guru dan wali murid sering diajak untuk menemani MF ke salah satu hotel namun menolak ajakannya. Para guru berharap pihak kepolisian segera menangkap kepala sekolah, takutnya akan terdampak buruk bagi anak murid didiknya. Tadi korban itu melaporkan bahwa seringkali dia dilakukan perbuatan cabul oleh oknum tersebut, namun
sepertinya perbuatan oknum tersebut tadi itu seperti hal yang dilakukan biasa. Namun korban itu sebenarnya tidak terima karena itu adalah menyangkut privasi pribadinya, perbuatan cabul yang dilakukan terhadap pelecehan terhadap dirinya sendiri. Korban tidak hanya satu, itu ada 2 guru dan 2 warga. Kini unit TPA Polres Sampang akan mendalami kasus tersebut dan akan memanggil saksi serta oknum kepala sekolah yang bersangkutan. Dari Tim Liputan iNews melaporkan. KPK menahan mantan Kepala Bea Cukai Yogyakarta Eko Darmanto atas kasus dugaan penerimaan gratifikasi dan tindak pidana pencucian uang atau TPPU. Eko Darmanto mendapat sorotan publik karena kerap pamer kemewahan lewat unggahannya di media sosial. KPK menahan mantan Kepala Bea Cukai Yogyakarta Eko Darmanto atas kasus dugaan penerimaan gratifikasi dan tindak pidana pencucian uang TPPU. Penerimaan gratifikasi yang dilakukan oleh tersangka berlangsung dari tahun 2009 hingga 2023 yang diterima melalui perusahaan terafiliasi bergerak di bidang jual beli motor besar dan mobil antik serta bergerak di bidang konstruksi dan pengadaan sarana pendukung jalan tol. Direktur Penyidikan KPK Asep Guntur Rahayu menyebutkan, mantan Kepala Bea Cukai Yogyakarta tersebut menerima gratifikasi sebesar 18 miliar rupiah. Untuk kebutuhan proses penyidikan, tim penyidik melakukan penahanan tersangka ED untuk 20 hari ke depan, dimulai pada hari ini, tanggal 8 Desember 2023 sampai dengan 27 Desember 2023 di Rutan KPK. Sementara itu, tersangka Eko Darmanto mengaku tak pernah melakukan pamer kekayaan atau flexing harta. Dia juga mengaku jika media sosial yang menjadi bahan bukti flexing merupakan akun palsu yang dibuat oleh internal institusinya. Yang pertama, saya tidak pernah flexing harta. Dari hasil digital forensik, akun itu adalah akun palsu yang dibuat oleh orang di dalam institusi saya. Kemudian, kenapa itu terjadi? Karena selama ini saya yang paling banyak mengungkap hal-hal yang tidak benar yang terjadi di Gaya hidup mewah mantan Kepala Bea Cukai Yogyakarta ini membuatnya harus berurusan dengan KPK untuk memberikan klarifikasi terkait laporan harta kekayaan penyelenggara negara miliknya, sehingga lembaga anti rasuah membuka penyelidikan terhadap tersangka. Dari Jakarta, Rian Rahman, Aulia Ramadan, dan Di Bernardi, iNews melaporkan. Pemirsa, Guru Besar Hukum Pidana Universitas Al-Azhar Indonesia, Profesor Suparji Ahmad, mengungkapkan status tersangka Ketua KPK nonaktif Firly Bahuri dan juga ex-Wamenkumham Edi Yarich terancam gugur jika keduanya bisa meyakinkan hakim tunggal pra-peradilan. Pemirsa, sidang pra-peradilan bisa menjadi titik balik bagi pihak-pihak yang menyandang status tersangka dalam sebuah kasus hukum. Status tersangka bisa gugur jika tersangka mampu meyakinkan hakim tunggal pra-peradilan. Namun, menurut Suparji, semua pihak diminta untuk mempercayakan hal tersebut kepada pembuktian di dalam persidangan nanti. Sidang pra-peradilan yang diajukan Firly Bahuri dan Edi Yarich digelar pada hari Senin 11 Desember 2023 di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Banyaknya keterangan, apa substansi keterangan itu? Jadi kalau kemudian pra-peradilan independen, objektif, yang kemudian progresif, maka saya kira peluang untuk dikabulkan pra-peradilan Pak Firly Bahuri cukup besar. Tetapi yang penting adalah bagaimana kita sama-sama menjaga transparansi, akuntabilitas, dan independensi. Diikuti ratusan peserta, Kejurnas Indoor Skydiving Championship dan Korps Brimob 2023 resmi digelar. Korps Brimob menggelar kejuaraan nasional indoor skydiving dan Korps Brimob Cup 2023 dan kejuaraan tersebut dibuka Wadan Korps Brimob Polri Irjen Pol Ramdhani Hidayat di Gedung Mako Brimob Cikeas Gunung Putri Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Kejurnas skydiving diikuti peserta dari TNI Polri, pelajar, mahasiswa hingga masyarakat umum dengan total mencapai 108 peserta yang terbagi menjadi 60 tim. Perhelatan yang digelar selama 4 hari hingga tanggal 10 Desember 2023 diharapkan dapat menarik minat dalam olahraga terjun payung. Selain itu, pemirsa juga dapat mampu menjaring atlet-atlet potensial personel Brimob di bidang cabur terjun payung.
Laga PSM Makassar versus Bayangkara Presisi di Stadion Gelora B.J. Habibie, Kota Parepare, Sulawesi Selatan diwarnai kericuhan. Dua kelompok supporter saling serang setelah laga usai. Pertandingan antara PSM Makassar dengan Bayangkara Presisi di Stadion Gelora B.J. Habibie, Parepare, Sulawesi Selatan, Jumat malam berakhir ricuh. Dua kelompok supporter saling serang sesaat setelah pertandingan selesai. Kericuhan terjadi akibat kesalahpahaman dan gesekan para supporter saat akan keluar dari stadion. Meski sempat diwarnai ketegangan, kericuhan dapat segera ditangani petugas. Terkait dengan keributan para supporter itu karena mereka mau keluar tadi injak-injak kaki, ya kan, mereka saling ini sehingga diluruskan tadi sedikit terjadi kesalahpahaman. Namun alhamdulillah situasi kondusif. Itu setelah pertandingan atau? Setelah pertandingan. Polisi tidak menahan para supporter yang terlibat kericuhan ini. Mereka langsung dipulangkan setelah dimediasi. Dari Parepare, Sulawesi Selatan, Erwin Eka Pratama, iNews melaporkan. Pemirsa, apakah Anda suka datang menikmati senja sambil menonton pertunjukan musik di Sarinah, Jakarta pada akhir pekan? Nah, selain bisa bersantai sambil menikmati musik, kini Anda juga bisa melihat-lihat pameran berbagai produk di anjungannya. Ada apa aja di sana? Berikut liputannya. Konser musik Zone by Okezone Radio dan Selebritis Radio di Anjungan Sarinah dimeriahkan dengan penampilan musisi pendatang baru Satin Zaneta dan The Cinnamons yang sudah malang melintang di industri musik tanah air. Acara ini juga diwarnai dengan hadirnya pameran motor matic terobosan terbaru dari Yamaha, yakni Yamaha Fazio Hybrid Connected dan Yamaha Grand Villano Hybrid Connected. Skuter matic bergaya retro berbasis sistem hybrid ini sangat cocok buat anak muda yang ingin bersepeda motor dengan stylish namun tetap ekonomis. Anjungan Sarinah di tepi jalan protokol ibu kota ini selalu menjadi tempat nongkrong yang asik bagi anak muda karena bisa menjadi tempat menikmati senja sambil menonton pertunjukan band dan artis tanah air. Tak hanya itu saja, parade model-model cantik berlenggak-lenggok di antara motor skuter kekinian semakin memeriahkan suasana. Ditambah beragam kuis musik zone yang selalu dinanti pengunjung. Pasti senang banget, apalagi sekarang dapat hadiah dari Fazio ya, Yamaha. Terus pokoknya senang banget lah, apalagi sekarang lagi dari kantor, terus tiba-tiba datang dan main games ternyata dapat hadiah juga, jadi agak semangat banget sih, senang juga sih. Menurut aku sangat bagus sih, keren sih soalnya, apalagi menghibur ya. Apalagi kita nih yang pekerja kantoran nih, kalau capek di kerjaan terus tiba-tiba langsung ngeliat konser terus hiburan gini agak semangat lagi nih. Nah, bagi Anda yang tertarik memiliki skuter matic terbaru, bisa juga langsung datang ke dealer Yamaha terdekat. Dari Jakarta, Nur Aryadin, iNews melaporkan. Menikmati konser musik pastinya penuh antusiasme dan juga semangat. Dan tentu membutuhkan stamina agar bisa menonton konser hingga selesai. Salah satu yang bisa Anda konsumsi adalah minuman yang mengandung isotonik untuk mengembalikan ion tubuh. Konser musik Zone by Okezone Radio dan Selebritis Radio ini rutin digelar setiap Jumat sore di Anjungan Sarinah, Jakarta. Dan kali ini dimeriahkan oleh musisi tanah air The Cinnamons dan Doni Sibarani. Nah, sambil menikmati konser, Anda bisa juga menikmati Giggly Coco, minuman segar dan menyehatkan karena berasal dari air kelapa muda yang sudah dikupas, sehingga praktis untuk dikonsumsi. Giggly Coco merupakan produk asli Indonesia yang bisa membuat stamina kembali bugar karena kandungan isotoniknya. Kami senang sekali bisa mengikuti acara Music Zone hari ini di Sarinah Tamrin untuk memperkenalkan produk Giggly Coco kepada masyarakat Indonesia, terutama warga Jakarta. Jadi Giggly Coco ini sendiri adalah produk lokal, buah kelapa segar dengan fitur easy to open, jadi mudah dibuka. Jadi selama ini kalau misalnya masyarakat Indonesia ingin minum air kelapa itu ribet, perlu dikupas dulu, perlu golong, talenan. Sekarang Giggly Coco bisa menjadi solusi nih untuk masyarakat Indonesia yang ingin minum air kelapa murni dari botolnya tanpa ribet. Jadi
udah tinggal diputar, bisa ditekan, minum langsung dari botolnya. Rasanya enak sih, apalagi kan dia produk terbaru ya. Habis itu kayak dia bilang rasa isotonik itu, terus aku cobain yang rasa jeruknya sih enak sih, segar gitu kan, nggak terlalu juga rasa isotonik banget kan. Kalau produk-produk lain tuh berasa banget isotoniknya. Nah, ini enak sih, terus nggak gitu manis juga jadi. Dapatkan promo menarik aneka varian dari Kikli Koko di gelaran musik Zone Sarinah. Dari Jakarta, Steven Patinama, Andri Setiawan, iNews melaporkan. Pemirsa, salah satu bank BUMN menggelar UMKM Expo di Jakarta Convention Center. Ratusan produk UMKM terbaik dipamerkan mulai tanggal 7 hingga 10 Desember 2023. PT Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk menggelar UMKM Expo RT Brilliant Planner 2023 tahun kelima di Jakarta Convention Center. Selama 4 hari mulai tanggal 7 hingga 10 Desember 2023, 700 UMKM memamerkan produk-produk terbaiknya. Kegiatan ini dibuka langsung oleh Presiden Joko Widodo. Saya sangat menghargai, mengapresiasi Brilliant Planner ini yang saya lihat tadi di depan produk-produk yang ditampilkan betul-betul dikurasi sangat baik, kemasan juga saya lihat bagus-bagus, brandingnya juga bagus-bagus. Tentu kami mengucapkan terima kasih Bapak atas dukungan Bapak kepada kami dan khususnya BRI, yang dimana kita terus mendorong UMKM ini menjadi prioritas daripada pertumbuhan tidak hanya untuk BRI tapi juga untuk ekonomi nasional. Kegiatan ini menjadi salah satu langkah konkret BRI yang turut bertanggung jawab memajukan UMKM Indonesia hingga bisa masuk ke pasar global. Yang paling penting sebenarnya bukan hanya sekedar transaksi yang di tempat ini, tetapi transaksi yang terjadi dari hasil business matching. Apa itu? Mempertemukan pelaku UMKM dengan buyer-buyer di luar negeri, baik secara online maupun offline. Dan sekarang tahun ini kita targetkan itu akan mencapai 80 juta US dollar. Jadi kalau dirupiahkan kira-kira mungkin sekitar 1 triliun yang dihasilkan dari transaksi dari pameran ini. Selain sebagai sarana bisnis matching antara UMKM Indonesia dengan konsumen luar negeri, kegiatan ini diharapkan mampu menumbuhkan koneksi global pelaku UMKM dan meningkatkan ekspor nasional. Dari Jakarta, Widya Bayujati, iNews melaporkan. Ribuan bangkai ikan terseret ombak hingga pinggir pantai Hokkaido, Jepang. Informasi mancanegara akan hadir usai jeda berikut, tetaplah bersama kami.